Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Dan anak, hari ini kita akan belajar tentang beberapa soal terkait dengan penerapan matriks di dalam transformasi geometri. Dan anak, kita mulai. Nomor 1. Nomor 1 ini bayangan titik A 4,1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 adalah titik-titik berapa? Oke, jadi nomor 1 ini, sebetulnya untuk nomor 1 ini bisa kita gambar anak-anak. Ya, kalau kita pakai gambar misalkan, dapat gambar. 4,1 ini adalah X-nya 4, Y-nya 1 ya. 1, 2, 3, 4. Anggaplah di sini. Y-nya 1. Ini adalah titik 4,1. Ya. Dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Mana X sama dengan 2? 2 di sini. Berarti cerminnya di sini anak-anak. Ini cerminnya. Nah, kita bisa bayangkan ya. Ada benda di sini dicerminkan sama cermin ini. Maka tentunya bayangannya akan jatuh di sini. Ya, jatuh di sini itu adalah jarak bayangannya terhadap jarak bendanya sama. Berarti otomatis, maka kalau bendanya itu bayangannya di sini, maka dia, ini jaraknya dari sini adalah 1, 2. Maka otomatis di belakang cermin juga 1, 2. 1, 2. Oke, untuk sumbu Y-nya tidak mengurangi, maksudnya tidak merubah posisi. Berarti bayangannya nanti di sini. Ini titik A. Ini adalah A absen. Oke. Koordinat titik A absen adalah berapa ini? 0,1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ternyata bayangan ini dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Ini X1, 2, 3, 4, ini 5 di sini. Cermin berikutnya di sini, nak. Nah, di sini. Oke, berarti kalau bendanya di sini, cerminnya di sini, maka bayangannya pasti di sebelah kanan. Ya, kita hitung dari sini ke sini berapa ini? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka otomatis bayangannya itu juga berjarak 5 terhadap cerminnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bayangannya pasti akan ada di sini. Ini A double absen. Oke. Berarti angkanya berapa ini koordinatnya? 6, 7, 8, 9, 10. 10,1. Selesai anak-anak. Begini, tak pakai gambar. Oke, bagaimana misalkan kalau kita nggak pakai gambar, kita pakai matriks. Ya, atau kita pakai transformasi seperti biasanya. Berarti kita bisa pakai cara yang kedua seperti biasanya. Ya, saya punya titik A ini adalah 4,1. Oke. Saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian saya lanjutkan lagi dia terhadap cerminannya terhadap X sama dengan 5. Maka bayangannya menjadi berapa? Kan begini. Ya, masih ingat kan? Ketika kita mencerminkan sebuah titik kepada garis X sama dengan H, misalkan demikian, maka hasilnya adalah, kalau kita lihat kemarin, maka dia menjadi gimana? Ingat? Kalau saya punya titik A, X, Y, oke, saya cerminkan terhadap, direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H min X, Y. Nah, begini ya. Ya, sehingga sama anak-anak. Kalau saya punya titik A 4,1, oke, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi 2H, 2 kali H, berarti 2 kali 2, gitu ya. 2 kali 2 dikurangi X, X-nya itu adalah ini, berarti 4. Oke, koma Y, Y-nya tetap 1. Oke,
2 kali 2, 4 dikurangi 4, 4. Berarti A absennya adalah 0,1. Sama ya? Oke, kemudian ternyata bayangan ini masih dicerminkan. Diteruskan pencerminannya terhadap X sama dengan 5. Oke, maka bayangan akhirnya adalah, yuk, tadi sama ya, 2 kali H, berarti 2 dikali 5 gitu ya, atau sini. 2 dikali 5 dikurangi dengan X, X-nya 0. Oke, koma, Y-nya tetap 1. Ya, berarti hasilnya adalah sama dengan hasilnya A double absennya menjadi 2 kali 5, 10, 10 kurang 0, 10,1. Selesai. Sama ya? Oke. Nomor 2. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 oleh rotasi 0,180, kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, jadi saya punya persamaan kurva X kuadrat min 2X min 3. Oke, saya rotasikan dia terhadap pusat 0,0 dan 180 derajat. Gini ya. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka kita bisa menggunakan komposisi transformasi anak-anak untuk ini. Oke, gimana caranya? Nah, ini adalah transformasi pertama, ini transformasi kedua. Sehingga kita bisa nuliskan di sini bayangannya adalah sama dengan transformasi kedua. Transformasi pertama artinya transformasi pertama dulu baru dilanjutkan transformasi kedua. Ya, dari bendanya. Bendanya kita anggaplah misalkan titiknya adalah A. Oke, kita masukkan ya. T2-nya mana? T2-nya ini ya. Dia direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Masih ingat kan ya, kalau Y sama dengan min X, matriknya bagaimana? Kalau Y sama dengan min X, maka matriknya adalah 0, min 1, min 1, 0. Ya, kemudian dia dirotasikan terhadap sumbu pusatnya adalah O, titik pusatnya O. Kemudian dia 180 derajat, maka kita punya di sini cos 180 min sin 180 sin 180. Satunya adalah cos 180. Ini. Dikali A-nya kita simbolkan dengan titik dulu, X dan Y. Nah, jadi gini anak-anak. Oke, sehingga kita punya di sini bayangannya, karena kita di sini pakai X dan Y, maka bayangannya akan menjadi X absen, Y absen. Bayangan akhirnya gini ya. Kita simbolkan seperti ini sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali dengan cos 180 itu adalah min 1. Ya, kemudian sin 180 ini 0, 0 dikali min 0 tetap sin 180 0, cos 180 min 1. Oke, dikali dengan titiknya X, Y. Yuk, kita matrikkan dulu matriknya, kita selesaikan dulu perkalian matriknya. 0 dikali min 1, 0 ya. Min 1 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Oke, min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 1, 1. 0 dikali 0, 0. Min 1 dikali 0, 0. Oke, 0 dikali min 1, 0. Nah, X, Y. Oke, sehingga hasilnya sama dengan, yuk, 0, 1, 1, 0 dari X, Y. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan X absen, Y absennya jadi berapa ini? Absen, Y absennya menjadi 0 dikali X itu 0, 1 dikali Y itu Y. Oke, 1 dikali X itu adalah 1X atau X, 0 dikali adalah 0. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan
dia adalah bayangannya sama dengan 0 tambah Y itu Y. Ya, kemudian X tambah 0 itu X. Dan dari sini kita punya Y-nya adalah X absen. Ya, X absen adalah Y. Kemudian Y absen adalah X. Nah, sekarang persoalan kita bukan titik, tapi persoalan kita adalah kurva. Jadi kita tulis di sini. Maka Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Maka dengan transformasi ini ya, T2 bundaran T1 begitu, maka dia menjadi bagaimana? Ya, menjadi langsung kita ganti. Setiap Y kita ganti dengan X absen, setiap X kita ganti dengan Y absen. Ini kan Y ya, kita ganti dengan X absen ya, berarti X absen ini ya, sama dengan X kuadratnya kita ganti dengan Y absen kuadrat. Y absen kuadrat ini, kemudian dikurangi dengan 2 kali Y absen. Oke, dikurangi 3. Maka hasilnya adalah kalau absennya kita hilangkan, maka bayangannya menjadi X sama dengan Y kuadrat min 2Y min 3. Selesai. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, persamaan bayangan dari lingkaran ini persamaan lingkaran oleh transformasi yang berkaitan dengan matriks sekian. Nah, jadi kita punya lingkaran ya. Kita punya lingkaran, persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Ini persamaan lingkaran. Kita transformasikan dia dengan 0, 1, min 1, 0. Maka bayangannya menjadi apa? Begitu. Oke, sehingga gimana ini? Nah, kita bikin titik aja. Titiknya adalah, bayangannya adalah X absen, Y absen. Hasilnya adalah ini, transformasinya kita tulis dulu 0, 1, min 1, 0. Oke, dikali dengan ya, nah, dikali dengan, karena ini kita rupakan titik ya bayangannya, maka ini titik dulu. Ini ya. Yuk kita kalikan dulu. 0 dikali X itu 0. 1 dikali Y itu 1. Min 1 dikali X itu min X. 0 dikali Y itu 0. Nah, ini adalah bayangan titiknya. Oke, sehingga kita punya di sini X absen, Y absennya jadi berapa? 0 tambah 1, 1. Sebentar. 0 dikali X itu 0. 1 dikali Y, ini Y, maaf anak-anak ya. Y ya, berarti ini Y. Kemudian min X tambah 0, hasilnya adalah min X. Nah, saya ketahuan kan? Y-nya diganti X absen, X-nya diganti min Y absen. Berarti dari sini kita punya X absen sama dengan Y. Y absen sama dengan min X. Nah, karena ini min, ya kita ganti aja. Berarti dari sini X-nya sama dengan min Y absen. Ya, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 3 sama dengan, yuk X kuadratnya kita ganti dengan min Y. Berarti min Y absen kuadrat. Ini ya, ditambah Y absennya kita ganti dengan, Y-nya kita ganti dengan X absen. Berarti X absen kuadrat. Oke, ditambah 4 kali X-nya kita ganti dengan min Y absen. Min Y absen. Oke, min 6. Y-nya kita ganti dengan X absen. Oke, min 3. Sudah selesai. Berarti ini hasilnya adalah min dikuadratkan, min-nya hilang ya. Berarti Y absen kuadrat. Yang ini ditambah dengan X absen kuadrat. Oke, plus dikali min berarti min 4Y absen. Yang ini min 6X absen dikurangi 3. Oke, maka absennya kalau kita hilangkan, kita tulis saja bayangannya adalah yang ini.
Y kuadrat plus X kuadrat min 4Y min 6X min 3 sama dengan 0. Atau lazimnya X dulu ya yang disebut sebelum Y ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. X dulu yang disebut berarti min 6X min 4Y min 3 sama dengan 0. Selesai. Gampang ya anak-anak ya. Nah, kalau masalah misalkan komposisi fungsi itu kita sudah selesai, berarti selesai sudah seluruh materi yang ada di matematika wajib kelas 11 ya, sudah selesai. Oke, tinggal latihan soalnya. Yang terakhir anak-anak, kita punya jika elips, ini persamaan elips. Oke, diterminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser satu ke kiri akan mempunyai persamaan. Nah ini, kita punya elips X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 1. Kita geser ya, maaf anak, cerminkan dulu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu X. Kemudian setelah itu dia digeser sebanyak satu ke kiri. Apa artinya digeser satu ke kiri? Dia ditranslasikan. Sebanyak satu ke kiri berarti min 1. Ke atas ke bawahnya kan tidak berubah dia, berarti 0. Nah begini anak. Oke, sehingga gimana caranya kalau begini? Ya kita langsung saja masukkan. Ya, kalau misalkan saya punya titik adalah XY. Begini. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Ya, kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka hasilnya adalah X-nya tetap, Y-nya menjadi min. Ini ya. Ya, kemudian kita teruskan dia. Ditranslasi ke min 1,0 digeser. Sehingga tinggal nambah ini ke ini ya, nak ya. Ditambah saja ya. Maka dia menjadi X min 1. Min Y ditambah 0 berarti ya tetap min Y. Nah, selesai gini saja sebetulnya. Ya, ini untuk titik. Untuk titiknya. Ya, jadi bayangannya itu menjadi ini. Ini kan bayangannya. Sehingga dari sini kita dapatkan bayangan untuk X. Ya, bentar tuh. Pakai matrik bisa nggak ya ini? Coba pakai matrik ya. Biar nggak bingung. Oke, pakai matrik kan anak. Jadi gimana ini? Ketika saya punya titik X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya menjadi... Yuk, matriknya gimana? 1, 0, 0, min 1. Gini ya. Dikali dengan X-Y. Oke, sehingga dari sini kita punya gimana? 1 kali X itu X. 0 kali Y itu 0. Ya, 0 kali X itu 0. Min 1 kali Y itu min Y. Sehingga di sini kita punya bayangannya X absen, Y absennya sama dengan X dan min Y. Gitu. Kemudian ternyata ini kita refleksikan dia atau kita transformasikan. Apa tadi? Translasi ya, digeser ya. Kita translasikan ini ke min 1, 0. Ya, sehingga hasil akhirnya ini langsung ditulis ya. X double absen. Kenapa kok double absen? Karena ini adalah transformasi kedua. Ya, ini kita tambahkan dengan ini. Hasilnya adalah mana? X ditambah min 1 berarti X min 1. Ini ya. Kemudian min Y ditambah 0 hasilnya adalah min Y. Selesai. Sehingga dari sini kita punya X double absen sama dengan X min 1. Ya. Sehingga X sama dengan X-nya diem. Maka min 1-nya pindah jadi plus X double absen ditambah 1. Ini ya.
Y-nya juga sama. Y double absen sama dengan min Y. Oke, maka Y tok sama dengan min-nya pindah ke sana, berarti min Y double absen. Oke, maka bayangannya akhirnya persamaan elips menjadi gitu aja ya. Persamaan elips menjadi, yuk persamaannya kan ini ya, X-nya kita ganti dengan X double absen plus 1, berarti X double absen plus 1 kita kuadratkan anak-anak, kita kuadratkan ini ya, ditambah dengan 3 kali Y double Y kuadrat. Y kuadratnya mana ini ya, berarti min Y double absen kuadrat, min Y double absen kuadrat. Oke, sama dengan 1. Sehingga ini kalau kita urai, X double absen kuadrat ini dulu. Oke, ini dikali ini berarti 2X double absen. Gini ya, 1 kuadrat itu 1. Ditambah dengan min dikuadratkan, hilang minnya anak-anak ya. Berarti ini tinggal Y double absen kuadrat. 3Y double absen kuadrat sama dengan 1. Selesai sudah. Ya, sehingga kalau double absennya kita hilangkan, maka bayangan akhirnya adalah X kuadrat untuk ini ya, ditambah 2X, oke, ditambah 1, ditambah 3Y, double absennya kita hilangkan, kuadrat sini, 1 yang di sini saya masukkan min 1. Nah, inilah ya, hasilnya adalah X kuadrat. Yang kuadrat saya dulukan dulu, ditambah 3Y kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Selesai. Oke, bisa anak ya? Insya Allah bisa, tinggal latihan anak-anak. Ya, jadi emang intinya di latihan. Makin kita berlatih, maka kita makin mahir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.